Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Risa Santoso, BAMED selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang beserta jajarannya yang saat ini join di Zoom juga. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Kusdiah SEMM selaku Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang beserta jajarannya, serta Bapak Ibu dosen undangan yang berbahagia, teman-teman mahasiswa yang kami cintai. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Hari ini kita ada di sebuah momen yang luar biasa gitu ya. Pagi ini Pasca Sarjana Institut Asia Malang mengadakan acara webinar dan book launching 11-11-11 Ways to Success gitu ya. Sebuah konsep acara yang luar biasa yang disupport dan didukung langsung oleh Alaska atau calon Alaska, ya, alumni Pasca Sarjana Asia batch 11 yang nanti tanggal 18 akan diwisuda gitu ya, sebuah karya yang luar biasa. Baik, tidak berlama-lama Bapak Ibu, saya di sini selaku MC ya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita awali dengan pembukaan, kemudian dilanjut dengan sambutan oleh Bapak Wakil Rektor 1, kemudian ada paparan singkat dari 3 pembicara, 3 penulis utama dari buku ini, kemudian tepat pada pukul 11 lebih 11 menit, kita akan launching buku bersama Bu Rektor, kemudian dilanjut dengan paparan oleh mahasiswa, penulis lain, dan yang terakhir adalah penutup. Sekiranya itu rangkaian acara kita pagi hari ini untuk memperlancar acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita awali acara webinar dan book launching 11-11 Ways to Success dengan menundukkan kepala bersama, kita panjatkan doa mengharap kepada Tuhan semoga acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Marilah bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya kita sambut yang pertama Bapak Fatur Rahman yang akan memberikan sepatah dua patah kata sebagai pembuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Fatur dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam online hybrid ya. Jadi beberapa ada yang datang di ruangan kampus di Asia dan juga mengikuti secara online melalui Zoom meeting. Teman-teman semua, pertama saya ucapkan selamat kepada teman-teman dari khususnya batch 11 program S2 di Institut Asia Malang yang sudah menyelesaikan ya, bagi yang sudah menyelesaikan tentunya ya, menyelesaikan kegiatan perkuliahan dan sidang tesisnya yang insya Allah akan diwisuda pada minggu depan. Selamat juga sudah bersedia, punya keinginan dan tekad yang bulat untuk menulis buku sebagai momen kenang-kenangan teman-teman batch 11 dalam waktu yang kurang lebih dari ide awal hanya sekitar 2 bulanan kalau nggak salah.
Nah, teman-teman semua, untuk teman-teman S2 batch 11 adalah batch yang beruntung sebetulnya. Kalau saya katakan batch yang beruntung, kenapa batch beruntung? Saya katakan karena teman-teman bisa menemukan sebuah momen tertentu, menemukan dan menciptakan momen tertentu. Karena kebetulan kan memang kita kebiasaan di Asia kita wisuda itu di bulan 11 dan bulan Mei biasanya. Nah, batch 11 berarti kan bulan ke-11 gitu. Nah, ternyata teman-teman bisa menemukan momentum mengadakan sebuah acara book launching di tanggal 11 bulan 11. Nah, dan dipaskan juga ke menit ke-11, detik ke-11 ya, gitu. Jadi ini momen yang yang bisa kita ciptakan oleh teman-teman semua, dan alhamdulillah ternyata juga hari Sabtu, jadi waktu yang memang agak longgar bagi kita semua, sehingga ya bersyukurlah teman-teman ada di batch 11 gitu ya. Persis 1 minggu sebelum kegiatan wisuda kita malah gitu. Persis 1 minggu. Jadi ini momen yang jarang terjadi gitu saja. Nah, jadi sesuatu yang teman-teman akhirnya bisa meng-create sebuah momen yang mungkin itu menjadi sangat sticky nantinya diingat oleh teman-teman semua. Jadi saya ucapkan selamat pada teman-teman, tidak hanya sekedar menciptakan momen tanggal 11 bulan 11-nya, tetapi pada tanggal tersebut teman-teman mampu menghadirkan sebuah karya kolaborasi penulisan dalam bentuk buku, sehingga buku yang dihasilkan dari hasil karya tulis teman-teman ini, coretan-coretan tangan teman-teman ini bisa memberikan manfaat pada siapapun nanti yang baca. Ya. Jadi siapapun yang nanti yang membaca hasil tulisan teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada teman-teman semua karena teman-teman mampu menciptakan sebuah momen tertentu ya dalam perjalanan perkuliahan teman-teman, dan di ujung perkuliahan atau di ujung momen menjadi alumni. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman dan semoga perjalanan kedepannya semakin menambah kesuksesan pada karir teman-teman semua di tempat kerja masing-masing. Syukur itu bisa menambah pada jenjang karir yang lebih tinggi dan tentu bisa memberikan manfaat pada masyarakat di sekitarnya. Nah, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. Hal-hal yang mungkin teman-teman rasa kami masih kurang, silakan teman-teman sampaikan pada kami apa yang mungkin masih bisa kita perbaikin. Hal-hal yang mungkin menurut teman-teman sudah baik dari apa yang sudah kami berikan, mohon untuk disampaikan kepada kerabat, rekanan, teman, sehingga mereka juga orang lain menjadi tertarik juga untuk suatu saat bisa membuat momen yang sama dengan teman-teman semua. Terima kasih banyak, demikian pengantar dari saya, biar waktunya cukup, sampai masih ada 3 penyaji, sampai nanti ke jam 11, biar waktunya cukup, saya akhirin saja, terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fatur Rahman selaku Wakil Rektor 1. Benar Bapak Ibu, luar biasa batch 11 ini ya, momen yang langka dan mungkin tidak akan dimiliki oleh batch-batch lain gitu ya. Semoga memberikan dampak yang luar biasa untuk kita ya, penulis sendiri dan juga kepada masyarakat umum, seperti itu. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Rektor kita yang saat ini join di Zoom. Ya, kepada Ibu Risa Santoso kami persilahkan.
Oke, siap. Teman-teman, ini saya sebentar aja karena nanti sebenarnya saya ada sesi lagi setelah pembicara. Jadi nanti kita akan sharing sedikit sekalian. Saya mau menunjukkan juga beberapa mungkin program yang nanti kita mau launching juga. Jadi mungkin saya mau mengucapkan selamat untuk teman-teman. Saya sebenarnya juga di kampus sih, cuman ini di lantai 2 ya. Nanti kita setelah ini saya akan join di bawah juga. Buat teman-teman yang sudah join online, selamat datang. Sampai nanti ketemu saat wisuda. Buat teman-teman yang sudah ini sebagian besar akan wisuda juga ya. Mungkin saya nggak usah panjang-panjang karena nanti ada sesi sendiri. Harapan saya hari ini lancar dan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman ini saya rasa merefleksikan sesuatu yang keren sekali ya buat teman-teman yang mungkin ada yang belum pernah ketemu juga ya, bisa menulis bersama-sama dan menghasilkan sebuah karya bersama. Semoga ini menjadi manfaat bagi teman-teman dan bagi adik-adik yang mendengarkan ya ini, dan juga teman-teman yang ada di Asia. Semoga menjadi sebuah inspirasi agar kita mau terus berkarya dan membuat sebuah hal yang bisa menjadi positive impact ke society kita. Terima kasih banyak sudah mau step up sharing Bapak Ibu yang menulis di sini. Nanti kita harapkan bisa mendapatkan insight-insight dari teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Risa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Bu Risa. Baik, menginjak acara selanjutnya, ya ini pemaparan singkat dari 3 pembicara dan juga sekaligus penulis dari 11 Ways ini ya Bapak Ibu, yang bukunya nanti kita launching, sabar, mohon bersabar gitu ya. Kita dengarkan dulu. Yang pertama nanti ada dari Bapak Rifai. Semoga sudah siap. Oh, sudah siap, beliaunya sudah fresh di sana gitu ya. Kemudian nanti ada dilanjut dari Pak Ivanri dan dari Bapak Wasito Adi. Untuk yang pertama kepada Bapak Ahmad Rifai kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati Ibu Rektor, yang saya hormati juga Ibu Bu Ike ya, kalau masih ada Bu Ike, kemudian Pak Fatur dan semua dosen-dosen ya, para dosen yang ada di Institut Asia. Terima kasih waktunya. Jadi hari ini kita luar biasa akan melaunching sebuah buku ya. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang ingin kita sharing ya. Buku ini sangat bagus ya, bergizi, Bapak Ibu sangat worth it ya untuk bisa mendapatkan buku 11 Ways ya di bulan 11. Saya izin men-share. Kolaborasi adalah segalanya ya. Jadi kunci sukses adalah kolaborasi ya. Kenapa kita bisa menjadi sukses? Tentunya ada kolaborasi ya antara kita dengan teman-teman kita ya. Tapi tentunya kita akan mau lihat dulu apa itu kolaborasi. Dan tentunya Bapak Ibu bisa lihat kolaborasi angkatan 11, batch 11 menghasilkan sebuah buku, itu hasil kolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi tentunya tidak akan muncul ya. Buku ini sangat padat, bergizi ya, sangat sayang kalau Bapak Ibu tidak memilikinya. Kita bahas sedikit aja tentang kolaborasi karena waktunya sangat mendesak. Mungkin saya hanya beberapa menit ya. Kalau kita lihat sebenarnya ya, kita hanya tahu Bill Gates, kita hanya tahu Steve Jobs ya. Padahal sebenarnya dia di antara Bill Gates itu ada Paul Allen yang mensupport ya. Dia tidak muncul di permukaan tapi dialah yang mensupport Bill Gates gitu. Demikian juga Steve Jobs gitu. Steve Jobs dia juga ada namanya Wozniak ya. Dia juga yang mensupport dari Steve Jobs. Jadi tidak hanya sendirian ya. Kalau sendirian tentunya Superman juga nggak sendirian ya. Jadi semua baik itu superhero dan semuanya
membutuhkan yang namanya kolaborasi ya dengan teman-teman. Tentunya ya, termasuk saya juga berkolaborasi. Ini ada foto saya ya, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai. Eh, saya S1-nya di Universitas Indonesia, ekonomi, dan ini adalah anak saya. Saya berkolaborasi juga dan anak saya di Politeknik Universitas Indonesia juga ya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam nanti ya, kalau yang memiliki buku ya, sangat sayang kalau tidak dibaca di dalamnya itu. Saya itu berkolaborasi dengan ibu saya. Ya, terus terang, saya itu tidak yakin. Dimulai dulu waktu mau masuk sekolah SMP negeri. Saya tidak yakin, tapi ibu saya meyakinkan saya bahwa kamu bisa masuk sekolah SMP negeri. Dan akhirnya ketika mau masuk SMA negeri, saya juga tidak yakin. Saya butuh support system. Nah, support system saya adalah ibu saya. Kembali ibu saya memberikan support, kamu bisa. Gitu. Dan ketika kuliah di Universitas Indonesia, kembali lagi saya tidak yakin dengan diri saya. Support sistem saya, ibu saya kembali memberikan support, kamu pasti bisa. Dan ternyata bisa. Ya, jadi mustahil ada orang yang bisa sukses tanpa ada yang disebut dengan kolaborasi, support system ya. Kalau kita lihat sebenarnya, kenapa sih kita bisa berkolaborasi? Sebenarnya kita berkolaborasi adalah karena adanya visi yang sama. Ya, saya dengan ibu saya punya visi bahwa kita harus maju ke depan. Kita harus punya cita-cita, dream big ya. Cita-cita yang besar ya. Kita juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita ya, sesama batch 11. Kita punya visi bahwa harus sukses. Semua batch 11 harus sukses, harus punya buku, punya visi yang sama, itulah yang bisa membuat kita berkolaborasi. Tentunya kalau kita breakdown lagi, ada yang namanya collaborative culture, ya, harus ada culture-nya yang sama. Kemudian ada kolaboratif proses, kolaboratif leadership, dan kolaboratif structure. Ya, tentunya kalau kita bahas satu demi satu di sini kayaknya tidak cukup waktunya. Tapi yang jelas bahwa kita bisa berkolaborasi. Yang paling penting pertama adalah kita punya visi yang sama. Demikian juga dengan organisasi bisnis, kita tidak bisa berkolaborasi antar karyawan kalau tidak punya visi yang sama. Visi yang sama sudah jelas. Kalau dalam organisasi ada visi, ada misi, ada values. Ketiga itu menjadi bonding, menjadi ikatan antar karyawan dengan manajemen menuju satu titik, yaitu visi. Ya, visi inilah yang menjadi hal membonding kita ya dalam sebuah organisasi. Dan ada 7 core value yang sebenarnya kalau dibahas ini sangat dalam ya. Ada integrity yang menghasilkan trust ya. Kalau saya tidak trust dengan ibu saya nggak akan bisa berhasil. Ya. Ada ownership and alignment, ada konsensus, ada juga trust based relationship, ini yang paling penting ya. Ada trust sesama kolaboratif ya. Di batch 11 ini di Asia kita punya trust yang sangat tinggi, sehingga buktinya apa kok bisa saya sebutkan trust tinggi? Kenapa? Kita bisa menghasilkan satu buku berkolaborasi antar batch 11, mahasiswa di batch 11 menghasilkan satu buku, itu tidak bisa terlaksana kalau tidak ada trust di antara kita. Ya, kemudian ada recognition and growth, ada keinginan untuk bisa berkembang, bertumbuh bersama, ya. Dan yang terakhir adalah respect for people. Di batch 11 sesama kita saling menghormati, saling menghargai apapun dia. Sukunya, karena kita dari 34 ya, tapi tidak semua. Jadi dari semua provinsi kita menghargai, kita merespek
ya. Kita tidak membedakan, oh ini orang Sumatera, oh ini orang Kalimantan, tidak. Ya bahkan ada yang kuliah dari luar negeri, dari Taiwan, itu juga kita respect. Kita respect apapun dia, dari manapun sukunya, apapun agamanya, kita respect. Sehingga dari 7 core value ini akan membonding kita, akan membuat kolaborasi yang kuat, ya, sehingga terciptanya buku ini. Dan buku ini bukan tidak banyak cerita, ya, itu banyak sekali cerita di dalamnya, dan luar biasa. Bapak Ibu silahkan nanti dibaca. Itu ada cerita sedih, ya, Bapak Ibu bisa bisa terhanyut, dan bahkan ada termotivasi dan sebagainya. Di buku ini sangat-sangat bergizi, ya. Kembali lagi, materi saya hanya beberapa slide saja karena memang utamanya adalah kita bagaimana berkolaborasi menghasilkan suatu produk, ya, yang menghasilkan customer satisfaction, dan kita berharap Bapak Ibu semua akan mendapatkan satisfaction dari membaca buku ini, ya, akan termotivasi, ya, akan terhanyut, sedih dan sebagainya, bercampur-campur, ya. Jadi kalau dalam masakan itu, kalau chef yang terbaik adalah chef yang menghadirkan semua rasa, baik itu asin, manis, asam, ya, dan pahit dan sebagainya. Tentunya kita juga sama, ya. Di buku ini semuanya ada. Silakan, ya. Harapannya adalah kita semua bisa memanfaatkan buku ini sehingga tentunya akan membuat pembacanya kembali bersemangat. Dari saya hanya itu, ya. Mungkin nanti ada tanya jawab dan sebagainya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan dari saya cukup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Rifai gitu ya. Kalau boleh saya garis bawahi tadi ilmu yang luar biasa gitu ya. Pesannya kepada kita saat ini, kolaborasi yang digaungkan tidak hanya dari Bapak Ahmad Rifai ya, tapi dari pemerintah juga seperti itu gitu ya. Kolaborasi dengan siapa saja, ya, yang memiliki visi yang sama dengan kita, tapi ingat dalam kolaborasi tersebut kita harus saling menghormati untuk mencapai kesuksesan bersama. Kira-kira seperti itu Pak Rifai, ya? Terima kasih. Setuju sekali, Bu. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifai. Selanjutnya akan ada pemaparan materi yang tidak kalah luar biasa kepada Bapak Ivanri. Apakah sudah siap? Oh, sudah siap. Beliau ini jauh sekali gitu ya. Nanti bisa perkenalan. Silakan Pak Ivanri. Terima kasih, dengan Bu Tri ya ini? Ya, betul. Iya, Bu Tri. Saya sudah diskusi tadi sebelum kita mulai. Saya nanti yang paling buntut, saya urutan ketiga, Bu Tri. Jadi yang kedua ini Pak Wasito. Silakan. Oke, baik. Saya menghormati senior-senior saya ini. Silakan baik, Pak Was. Mohon maaf. Ya. Baik, kalau begitu saya perkenalkan kembali untuk pembicara kedua kita, ya, yang lebih senior dulu katanya. Kepada Bapak Wasito Adi kami persilahkan. Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bu Tri, juga para dosen, pembimbing, juga tadi ada Ibu Rektor, luar biasa. Hari ini 11 menjelang gitu ya, ini juga suatu keajaiban buat kita. Saya akan sharing sedikit tentang kekuatan relasi. Tadi sudah dibahas tentang kolaborasi, saya akan share. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita semua. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, ini saya tidak membahas apa yang saya tulis di dalam buku 11 Ways, tetapi ini saya merangkum dari buku Kekuatan Relasi, di mana bahwa relasi ini
menjadi penarik rezeki kalau tadi sudah disinggung kolaborasi. Nah, teman-teman yang mau berelasi dengan saya silahkan langsung bisa disimpan, bisa di screenshot karena banyak teman banyak rezeki begitu ya. Dan kekuatan relasi dan penarik rezeki ini betul-betul saya rasakan bahwa dengan relasi ini saya semakin banyak teman, tentunya lebih mudah menarik rezeki. Nah, dengan relasi kita akan menumbuhkan suatu trust atau kepercayaan. Tentunya dengan trust ini membuat kita semakin percaya diri, semakin kita banyak kolega, semakin kita banyak diberikan order begitu. Nah, sayangnya Bapak Ibu, di trust ini ada dua sisi atau dua sisi mata uang begitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, dengan kita percaya sama orang atau kita dipercaya dengan orang, itu tentunya akan membuat atau kita mendapatkan sesuatu yang bersifat positif. Sehingga ini akan memberdayakan kita dan kita akan mendapatkan cuan begitu ya. Tetapi di sisi lain, kalau keyakinan ini bisa juga menimbulkan hal negatif dan akhirnya kita bisa diperdaya oleh orang lain atau kita memperdaya relasi kita. Sehingga apa? Kita bisa sakit bahkan masuk penjara. Jadi relasi itu bisa menimbulkan, bisa menumbuhkan suatu kepercayaan atau trust yang punya dua sisi. Bisa diperdaya atau diberdayakan. Nah, ini sisi yang kita harus hati-hati. Ya. Misalkan saya dengan Pak Irfanri, saking percayanya begitu, kita akan joinan, buka usaha begitu. Tetapi saya bisa diperdaya begitu. Dan ini, tetapi dengan kepercayaan kita pun akan dipercaya sama perbankan untuk meminjam permodalan juga sangat mudah. Jadi trust dari suatu relasi bisa menjadi sisi positif ataupun dari sisi negatif. Dan relasi sendiri mempunyai tujuan. Tujuannya untuk apa kita berelasi? Ya, tujuannya apa kita mau berelasi? Karena relasi sendiri merupakan suatu singkatan. Yang pertama adalah relasi itu adalah rezeki. Ya, yang tadi banyak teman banyak rezeki. Nah, relasi ini juga punya tujuan. Ya. Ada energi, kemudian lancar, kemudian aktivasi, selamat, juga ibadah. Ya. Saya terangkan, relasi bisa mendatangkan rezeki. Bapak Ibu, rezeki orang mengatakan bahwa itu adalah uang. Tapi perlu diingat bahwa rezeki adalah tidak semuanya uang. Nah, kira-kira apa? Atau bisa ada yang bisa ngechat? Relasi selain uang itu apa? Relasi uang apa? Silakan dichat. Ya. 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 Relasi selain uang, ya tentu ada silaturahmi, ada juga kesehatan, begitu ya, pertolongan dan sebagainya. Oke. Jadi relasi ini tidak sekedar uang. Uang iya, tetapi tidak sekedar uang. Nah, saya mengutip dari guru saya, Pak Prasetya M. Brata, mengatakan bahwa rezeki itu bersembunyi di balik hubungan. Hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain, juga dengan alam semesta, dan dengan Tuhan. Rezeki ini ternyata bersembunyi di balik hubungan. Di saat saya berkuliah S2 di Asia ini, saya dapat rezeki sangat luar biasa. Satu batch 11 itu lebih dari 50 orang. Dan yang menulis buku Eleven Ways ini 30 orang. Ini juga rezeki. Saya kenal dengan Bapak Ibu dosen, Ibu Rektor, dan yang lainnya, ini juga suatu rezeki. Jadi menjaga relasi ini penting daripada sekedar uang. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya sekarang berteman dengan Pak Irfanri yang di Manado di sana, baik komunikasi. Tapi di saat saya sudah akan ngomong duit, waduh, bisa putus hubungan ini gara-gara duit, gara-gara uang. Jadi relasi ini tidak sekedar uang semata, karena bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Yang kedua, Bapak Ibu, relasi ini dapat menciptakan energi yang luar biasa. Hari ini, secara online ini 50 partisipan.
Betul hanya 50 orang, tetapi hari ini Zoom kita direkam, direcord, nanti diupload di YouTube. Itu akan menciptakan relasi yang sangat luar biasa sehingga kita memunculkan energi-energi yang baru. Ya. Karena dengan kita punya energi, kita punya semangat. Entah kita dalam belajar, nah adik-adik yang ada di kampus yang belum S2, tentunya dengan berkenalan dengan senior-senior S2 ini, S2 eksekutif ini ya, batch 11, ini luar biasa. Semuanya owner, semuanya karyawan yang punya level tertentu. Ini juga membuat kita punya semangat baru. Saya diajak-ajak Pak Ivandri ngambil S3 gitu ya. Semangatnya luar biasa, tapi saya berhenti dulu. Ya, tapi insya Allah lah ya, mudah-mudahan saya akan berlanjut supaya kita punya energi baru. Nah, yang ketiga, teman-teman, tadi kan ada relasi, gitu ya. L-nya lancar. Ternyata dengan kita punya relasi, segala kebutuhan kita, segala goal kita itu juga bisa diperlancar. Ya. Dari batch 11, di saat kita kesulitan dengan tesis, kita punya grup tesis, kita bisa bertanya bagaimana cara mengolah data, bagaimana cara mereduce plagiasi dan lain sebagainya. Ya, jadi ini juga memperlancar tesis. Dengan kita berhubungan erat dengan dosen-dosen yang tadinya kita agak bermalas-malas, terpaksa kita mempercepat tesis kita selesai. Nah, ini jadi memperlancar. Nah, Jack Ma juga mengatakan tadi, ya, jangan melakukan semuanya sendiri, karena Anda tidak akan bisa menyelesaikannya. Persis apa yang sudah disaringkan, dipaparkan oleh Pak Ketua, ini Pak Rifai itu Ketua BET 11, Ibu Tri. Ya. Itu mengatakan bahwa kolaborasi. Betul, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Untuk menjadi seorang Alaska, begitu ya, nanti jadi alumni Asia itu juga perlu teman. Ya. Ya, diskusi dengan Pak Ivandri, dengan Pak Rifai, bagaimana menggunakan tesis, menyelesaikan tesis dengan baik, kemudian pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi penting bahwa relasi ini bisa memperlancar segala urusan kita. Yang keempat, relasi untuk aktualisasi diri. Apa itu? Ya. Kalau kita mengutip dari Ki Hajar Dewantara, di sana ada Ing Arso Sung Tolodo, Ing Madyo, Bangun Karso, dan Tuturi Handayani. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan, punya pengalaman, ini penting kita bisa mengaktualisasi diri. Ya, mungkin kita bisa menjadi seorang trainer. Ini Pak Ivandri luar biasa. Beliau punya usaha restoran, tetapi masih sibuk ngajar ke sana kemari ya. Kemarin ngajar di Jakarta, kemudian ke Bogor. Tidak sempat saya ketemu, padahal kita di Bekasi. Ini luar biasa. Ini juga aktualisasi diri. Dengan kita punya ilmu, kita berbagi adalah aktualisasi diri. Kemudian kita memberikan contoh, ini juga aktualisasi. Kita memberikan support, dorongan kepada anak-anak kita, kepada junior kita, kepada staf bawahan kita. Ini penting sebagai aktualisasi diri, karena kita sudah punya level tertentu. Dan yang kelima, Bapak, Ibu, dan teman-teman, relasi adalah untuk selamat. Kok untuk selamat? Apa untuk selamat? Nah, setiap kita menabur kebaikan, sejatinya kita sedang menabung untuk diri sendiri. Ya. Di saat kita berbuat baik, tentunya kita next suatu saat kita juga akan ditolong orang lain. Kita nggak tahu, kan gitu ya. Yang pasti ada istilahnya, kalau kita menanam mangga, buahnya tentu mangga. Kalau kita menanam salak, tentu buahnya salak. Kecuali dalam lagu ya Pak Ivandri, buah semangka berdaun sirih. Nah, itu beda ya. Ya, tapi intinya bahwa kita menanam mangga ya buah mangga ya. Itu cuma di buah lagu. Jadi apapun hal yang kita bagikan sebagai aktualisasi diri, insya Allah Tuhan juga akan membalikan pada kita. Karena itu tabungan energi juga. Dan yang keenam, Bapak Ibu, bahwa relasi bertujuan untuk meningkatkan ibadah. Ya, I kan relasi ibadah. Kok bisa gitu? Nah, saya terangkan sedikit. Nah, dalam relasi atau hubungan, kita tidak hanya dengan manusia, tetapi kita juga berhubungan dengan Tuhan. Juga harus menjadi dasar dalam membangun semua hubungan yang kita lakukan di dunia ini. Ya,
dengan sesama, dengan lingkungan, juga dimanapun kita tinggal. Ya, kita penting. Ya, bagaimanapun juga kita sebagai umat beragama, kita punya Tuhan, kita percaya. Relasi tertinggi dengan Tuhan itu membuat semuanya mudah berelasi dengan manusia. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, di gambar ini kalau Bapak Ibu mencermati, ini gambar bebek. Kira-kira ada yang melihat ini ada gambar ayam di sana? Karena teman-teman, bebek akan berkumpul dengan bebek dan ayam berkumpul dengan ayam. Ya. Jadi kalau kita melihat perkumpulan bebek itu akan berkumpul dengan bebek. Dan teman-teman, orang sukses juga berkumpul dengan orang sukses. Ya. Kalau kita berani memberanikan diri kuliah di S2, tentunya kita akan berkumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi, satu tujuan untuk menyelesaikan S2. Nah, ini adalah orang-orang yang sukses dan luar biasa. Saya bersyukur bisa berkumpul di batch 11, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang beruntung tadi ya, Pak Fatur bilang, karena kita diwisuda pada November 11. Sayangnya kita tidak wisuda di tanggal 11, Pak Ivandri. Coba kalau kita wisuda di bulan hari ini gitu, sangat keren, ya. Ya, tapi mungkin karena waktu mungkin ya. Jadi hari ini kita juga luar biasa, kita menulis bareng tentang 11 ways. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir bahwa orang sukses pasti berkumpul dengan sukses. Orang sukses, karena bebek juga berkumpul dengan bebek. Jadi hari ini kita berkumpul di acara launching buku 11 atau 11 Ways ini juga kumpul-kumpulannya orang-orang sukses. Nah, buku saya Kekuatan Relasi ini juga saya mengajak beberapa teman untuk memberikan testimoni tentang apa itu kekuatan relasi. Ini relasi baru saya. Dan kemudian di saat kemarin pandemi, ada acara Smart Business Lang, Smart FM, saya juga berkumpul, saya coba membuka diri untuk saya membuka relasi. Karena saya yakin relasi sangat luar biasa. Dan hari ini, 30 orang teman, batch 11, menulis bareng. Ini juga suatu relasi baru buat saya. Ya. Ini mungkin nggak ada 30 ya, karena ada yang ketinggalan fotonya begitu ya. Ini luar biasa. Ya. Ada teman-teman yang luar biasa menulis di sana dan kita membaca inspirasi yang luar biasa. Dan ini yang sering kita lihat. Banyak teman, banyak rezeki. 1000 teman itu terlalu sedikit dan satu musuh adalah terlalu banyak. Jadi teman-teman, semakin kita membuka relasi, membuka silaturahmi ini akan memperlancar kita dalam usaha kita, akan mendatangkan rezeki yang tidak sekedar uang. Dalam buku 11 Ways atau 11 Ways itu ada 11, 11, 11. Itu ada 33. Sayangnya penulis itu cuma 30. Dan saya yakin teman-teman yang hadir hari ini, entah teman-teman S1, entah teman-teman dari kolega yang join hari ini, saya mendoakan teman-teman akan menjadi orang yang ketiga untuk menjadi orang yang sukses. Karena buku ini memang ditulis sama Pak Ivandri 30 saja, yang 3 ini untuk orang lain. Kita beri kesempatan orang lain untuk berelasi dengan kita. Ya, ini luar biasa. Ya. Dan saya menulis dalam buku ini judulnya Selangkah Lagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mungkin hari ini kita sudah mencapai level tertentu. Kita mesti mencoba lagi, selangkah lagi. Karena apa? Saya yakin satu langkah lagi itu hal yang membuat kita sukses. Mungkin kita gagal berkali-kali, bahkan bisa lebih 10 kali. Sukses itu hanya selangkah lagi. Kita coba langkah yang ke-11. Kalau yang 11 kita gagal, kita coba lagi langkah yang ke-12. Saya percaya dan kita yakin satu langkah lagi itu menentukan kesuksesan kita. Saya mengambil kutipan, kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman pernah menonton film 5 cm, ini luar biasa, saya suka. Yang kamu pikirkan menentukan yang kamu lakukan. Dan yang kamu lakukan menentukan yang kamu hasilkan. Jadi, yuk selangkah lagi teman-teman yang belum mengambil S2, ada kesempatan S2,
di Institut Asia, ini kampus yang luar biasa menurut saya. Saya kuliah di zaman pandemi, semuanya online, dan saya belum pernah ke kampus, dan saya belum pernah ketemu dosen-dosen, kecuali Pak Tanadi kemarin ya, yang lain belum ketemu. Ini luar biasa. Selangkah lagi membuat kita semakin percaya diri, membuat value kita semakin naik. Dan kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang juga tentunya selangkah lagi di depan kita sudah siap kita capai. Sukses relasi Anda juga sukses Anda. Sukses relasi kita juga sukses buat kita. Ya. Saya Wasito Adi, senang berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan ini menginspirasi, membuat kita semakin luar biasa. Terima kasih, sukses buat teman-teman. Terima kasih banyak Pak Wasito Adi, luar biasa pencerahannya pagi ini ya. Relasi yang awalnya tidak kita rencanakan tapi akhirnya menjadi sebuah keberuntungan untuk kita, bagaimana kita ketemu dengan teman-teman saat kuliah S2, memberikan peluang besar untuk kita apapun itu, menulis buku, mengembangkan bisnis dan lain sebagainya, bertukar ilmu kayak gitu ya. Wow, semoga ini menginspirasi kita semuanya, khususnya di sini ada adik tingkat dari teman-teman batch 11 yang hadir di sini dari batch 14 ya, Ibu ya. Oke, ada adik tingkat dari batch 14, semoga kesuksesan dari batch 11 ini nanti juga tertular kepada batch 14 yang hari ini juga hadir dan juga kepada seluruh mahasiswa S1 yang juga hadir di sini. Gimana? Kalian nggak salah loh sudah kuliah ya, jangan salah ketika kalian nambah teman saat kuliah itu berarti relasi baru untuk kalian ya. Akan banyak hal positif yang kita miliki ketika kita punya banyak pertemanan seperti itu. Baik, masih ada waktu kurang lebih 10 menit sebelum menuju ke 11.11 dan mohon maaf sebelumnya kepada Pak Ivanri bisa agak dipercepat ya nanti untuk sharing sessionnya. Langsung saja kepada Pak Ivanri, kami persilahkan. Ya, baik Bu Tri. Ya, kedengaran suara saya? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Saya upayakan bisa cepat. Dan yang saya hormati Ibu Rektor kita tadi sudah membuka, Ibu Risa dan Pak Fatur juga, Wakil Rektor, teman-teman semua yang hadir, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di luring, ada batch 14, ya semangat ya, nggak lama lagi lulus ya. Saya sebenarnya 10 menit mungkin bisa ya, saya upayakan. Dan oke, saya mulai ya. Saya membahas tentang buku saja ya, apa yang saya tulis, garis besar saja, tentang life, hope, kemudian love, and happiness. Nah, biodata saya seperti ini ya, kalau ini di-share bisa dibaca nanti, ini nama lengkap saya dan profil saya, CV saya. Nah, saya mulai ya teman-teman sekalian. Kita tentu tidak bisa memilih ya, kita terlahir sebagai apa. Dan mau lahir di mana gitu, teman-teman. Bill Gates pernah bilang kalau kita lahir dalam keadaan miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau kita lahir, kalau kita mati masih tetap miskin, itu adalah salah kita. Nah, di buku ini saya menulis ya tentang bagaimana perjalanan hidup saya yang mungkin bisa memotivasi, bisa menginspirasi teman-teman. Karena saya terlahir sebagai anak petani, Bapak Ibu teman-teman sekalian, di salah satu kampung, dan kampung itu sangat jauh. Mereka bilang itu gak ada di peta itu. Itu ada di lereng gunung. Di kampung saya waktu itu di masa kanak-kanak saya tidak ada listrik, jalannya masih jalan rusak, kemudian sulit air, kemudian listrik itu buat kita sesuatu hal yang menjadi impian. Karena kami hanya menggunakan lampu botol minyak tanah.
Nah, sesekali kami sama teman-teman sebaya, di usia saya masih kecil, karena desa kami itu ada di lereng gunung, sesekali kami menonton gunung meletus itu. Jadi kalau dia erupsi, kelihatan ya, itu laharnya itu saling kejar-kejaran dari puncak bukit menuruni lereng bukit itu. Dan buat kami itu seperti menonton film yang ada di dalam bioskop. Karena buat kami itu hiburan. Dan itu sudah seperti biasa kami alami. Malah boleh dibilang kami nunggu-nunggu seperti itu. Ya namanya juga anak-anak. Kadang suka melihat hal-hal yang seperti itu, yang kadang-kadang yang jarang. Dan memang erupsi itu kalau di kampung kami, karena ayah saya sebagai petani, ibu saya sebagai tukang kue, ibu rumah tangga saja, ayah saya bilang erupsi itu bisa jadi pupuk dalam waktu tertentu, tapi bisa juga jadi bencana kalau terlalu banyak. Biasanya tanaman rusak. Nah, sebagai anak kampung, saya punya mimpi, saya punya cita-cita yang begitu besar, tapi selalu ada tantangan. Dan saya masuk sekolah SMA di kampung yang sebenarnya masuk SMA secara terpaksa. Kenapa? Karena saya setelah SMP selesai, saya melanjutkan sekolah di Manado, di kota yang berjarak sekitar 100 kilo lebih, dan saya sempat drop out, saya sempat putus sekolah, baru balik lagi ke kampung. Nah, teman-teman, sejak SD, karena mama saya tukang kue, saya sudah terbiasa untuk jualan kue, sampai dengan SMP itu. Jadi sudah bisa dapat duit. Nah, waktu saya DO, pulang kampung, ayah saya marah-marah. Istilahnya mau digantung itu saya. Dia paksa saya untuk ikut kegiatan namanya kegiatan Mapalus. Di kampung itu kegiatan gotong royong yang harus bangun pagi-pagi jam 4 subuh, baru kita ada 20 orang, harus kerja paksa, itu namanya kerja paksa. Itu hukuman buat saya. Karena saya di sekolah di Manado itu DO itu. Di DO kan karena saya berkelahi dengan senior saya. Jadi agak-agak rada gendeng juga saya. Berkelahi karena membela sebenarnya teman-teman lain yang dianiaya oleh para senior waktu itu. Karena di zaman itu urusan senior junior, ya kita kadang-kala kalau junior itu suka dipelonco gitu kan. Saya agak manusiawi, tapi niat saya membela akhirnya di DO juga. Ayah saya menghukum saya dan disuruh kerja paksa. Tapi satu hal yang saya pelajari, kenapa ayah saya menyuruh saya melakukan kerja paksa. Ada pesan yang dia ingin sampaikan bahwa kalau saya tidak bersekolah, maka saya akan selamanya jadi petani, kerja siksanya luar biasa, karena dia mengalami seperti itu. Jadi yang saya nangkap bahwa dia tidak ingin kehidupannya sebagai petani dan anaknya juga harus menjadi petani. Dan dia memaksa saya untuk harus bersekolah lagi. Jadi setelah itu dapat pelajaran berharga, akhirnya saya masuk sekolah lagi SMA, sampai ke universitas, Fakultas Pertanian di Universitas Samratulangi, dan berlanjut terus masuk di Magister Manajemen Institut Asia, dan syukur alhamdulillah puji Tuhan sekarang saya sudah diterima juga di Universitas Brawijaya ya untuk melanjutkan. Tadi Pak Wasito sudah sebut. Nah, teman-teman, bagi saya sebenarnya ketika mengalami proses itu, saya mendapati satu hal bahwa setelah melihat banyak orang bercerita, kemudian saya membaca begitu banyak kisah-kisah orang sukses. Sebenarnya salah satu cara untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik itu adalah pendidikan. Dan saya menyetujui akan hal itu. Karena dengan pendidikan, peluang kita untuk menjadi sukses pasti lebih terbuka. Itu kata Pak Tanadi ya, kalau kita sering ikut materinya, bahwa probabilitas untuk menjadi sukses kan lebih besar kalau kita bersekolah. Memang banyak orang yang sukses yang tidak bersekolah, tetapi ada berapa banyak, gitu kan? Ada berapa banyak dari mereka yang seperti itu, yang tidak sekolah, putus sekolah, dan sukses. Tentu yang lebih banyak adalah yang bersekolah. Tapi satu hal yang penting bahwa kehidupan kita ini harus memberi inspirasi buat orang lain. Karena itu yang terpenting. Ketika orang melihat kita seperti apa, dan ada insight yang dia dapatkan dari kita,
dia berharap juga dia akan seperti itu. Karena itu yang kami alami, yang saya alami ketika melihat begitu banyak orang-orang mengalami kehidupan yang ya mungkin mereka pernah terpuruk dalam kondisi yang buat kita itu sangat tidak manusiawi, sangat-sangat tidak mungkin, tetapi mereka mampu menjalani itu. Nah, tinggal dari kita, bagaimana sikap kita ketika kita diperhadapkan pada suatu kondisi yang seolah-olah ini akan sulit untuk berkembang. Saya ingat waktu saya masuk di kampus, IP saya malah sangat-sangat rendah, dan seolah-olah saya mau mundur gitu. Tapi saya karena kasihan sama orang tua di kampung yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bersekolah, akhirnya saya melanjutkan untuk bersekolah. Dan ternyata yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmad Rifai, baru Pak Wasito Adi tentang kolaborasi dan relasi, itu yang saya terapkan. Makanya itu luar biasa. Ketika berkolaborasi, membangun relasi dengan banyak orang, teman-teman di kampus, akhirnya saya mulai membuka bisnis saya sendiri. Jiwa sila saya yang dulu di SD SMP saya suka jualan, suka marketing memang dari awal, itu saya terapkan di kampus. Dan di kampus saya mulai membangun bisnis sendiri. Banyak cerita kalau didetailkan, dan saya kira ini sangat menginspirasi sebenarnya. Saya sering berbagi itu di kampus-kampus, dan ketika mereka melakukan mirip seperti yang saya lakukan, mereka mendapatkan hasil. Nah, itu yang saya suka. Dan jangan sampai kehilangan harapan. Kalau kita kehilangan harapan, kita pasti bunuh diri gitu. Kan tidak ada harapan lagi gitu. Orang-orang yang kehilangan harapan kan rata-rata orang-orang yang bunuh diri itu kan rata-rata orang yang memang sudah kehilangan harapan. Harapan untuk hidup, harapan untuk masa depan, harapan untuk masuk surga gitu kan. Jadi intinya bagaimana kita ketika diperhadapkan pada suatu problem, masalah yang sangat terpuruk, jangan sampai kehilangan harapan. Teman-teman, saya ingin membahas tentang ini terlalu panjang sebenarnya, tapi saya singkat saja. Bagaimana kekuatan cinta itu? Tidak ada motivasi yang paling kuat pengaruhnya selain cinta. Kalau teman-teman lihat mungkin ada film ini yang Taken ini yang diperankan oleh Liam Neeson ini, bagaimana dia menyelamatkan putrinya itu luar biasa karena kekuatan cinta. Baru film Die Hard juga, Bruce Willis. Ada film-film yang kita lihat bagaimana motivasi cinta itu begitu kuat. Dan dia bisa rela melakukan apa saja untuk menjaga cinta itu. Cinta untuk keluarga, cinta untuk pekerjaan, cinta untuk apa saja. Nah, sederhana sebenarnya. Kita harus memiliki cinta itu dalam setiap lini kehidupan kita. Apakah untuk keluarga, apakah untuk studi kita, apakah untuk pekerjaan kita. Karena hanya dengan cinta itu, motivasi yang memang membara itu akan tetap terus terjaga gitu. Jadi saya kira ini memang sangat-sangat terbatas waktunya, dan saya kira di buku itu saya sudah menceritakan bagaimana kuatnya cinta, sehingga dengan cinta itu, cinta keluarga dan segala macam, ya terutama cinta keluarga ya, bisa memotivasi kita untuk meraih apa yang kita impikan. Dan satu hal teman-teman, bahwa kita harus percaya apa yang kita doakan itu pasti suatu hari itu akan tercapai. Dan doa-doa itu biasanya disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sangat mencintai kita. Dan itu besar sekali kuasanya itu doa itu. Karena itu tekunlah berdoa supaya apa yang kita impikan itu benar-benar bisa tercapai. Nah, yang terakhir teman-teman yang ingin saya sampaikan, kalau teman-teman tahu enggak kisah itu Nina Wang, ini disebut, ini bukunya, Kisah Tragis. Dia diceritakan bagaimana ini orang yang begitu kaya di Cina sana, tetapi boleh dibilang tragis hidupnya karena dia tidak menikmati apa yang dia sudah usahakan. Malah tragisnya dia diminta tebusan oleh orang yang menculik suaminya, dan suaminya malah nggak balik gitu, sampai akhirnya dia meninggal. Nah, satu hal yang penting sebenarnya, bagaimana sikap kita ketika kita mengalami atau sedang berada dalam suatu kesuksesan gitu, atau apa yang selama ini kita upayakan, apa yang selama ini kita kerjakan, hasilnya seperti apa harus kita nikmati. Makanya kita harus menikmati itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus merayakan keberhasilan itu. Nah, di buku itu, di buku 11W itu saya sudah menceritakan juga contoh-contohnya. Teman-teman bisa lihat di situ. Dan yang paling terakhir adalah saya mau sampaikan, sukses dan gagal itu tidak final, teman-teman.
Karena itu kita harus terus berusaha dengan kerja yang tulus, selalu ada motivasi yang kuat, dan jangan pernah berhenti berharap untuk mewujudkan impian kita, dan selalu menjadi inspirasi untuk kebaikan semua orang. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan tidak terlambat ya, 10 menit. Saya kembalikan ke Ibu Tri, dan semoga memberi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ivanri. Sangat menginspirasi gitu ya. Yang terakhir yang harus digarisbawahi adalah cinta. Kita harus punya cinta dalam diri kita untuk hal-hal baik yang akan kita lakukan. Selanjutnya jam sudah menunjukkan pukul 11 lebih 10 sekian detik gitu ya. Kami mengundang Bu Risa untuk hadir ke depan ditemani dengan Bu Ike. Kita persiapan bersama-sama. Ya, jadi bersama-sama kita tandai hari ini tanggal 11 November tahun 2023 buku karya mahasiswa batch 11 yang diberi judul 11 Ways to Success akan diluncurkan secara resmi oleh Ibu Rektor kita, Ibu Risa Santoso. Kami persilakan Bu Risa untuk persiapan. Siap. Ini ada countdown-nya barengan ya? Ya. Bu Ika mungkin ada sepatah dua kata-kata. Saya kira Bu Rektor yang memberikan. Dari depan bukan ya. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Kita kedatangan Bu Rektor, ada Bu Dr. Tin, Bu Dr. Mutianingsih, Ibu Rina, Pak Rofik dan jajaran teman-teman dari batch 13-14. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Syukur alhamdulillah bahwa launching buku dari 11 Ways dari teman-teman rekan-rekan mahasiswa S2 yang berhasil menyelesaikan buku ini dengan waktu yang relatif singkat begitu. Dan ini adalah pencapaian luar biasa Bu Rektor, bahwa ini langkah atau step yang kedua setelah peluncuran buku yang pertama di Jakarta dibuka oleh Bu Rektor juga. Dan hari ini sudah dibuka tadi oleh 3 pembicara, Pak Ivanri, Pak Rifai, dan Pak Wasito Adi. Terima kasih kepada beliau bertiga. Ya, dan ini adalah satu capaian kesuksesan. Mudah-mudahan buku ini bisa membawa harapan baru khususnya bagi teman-teman S2 dan kita Institut Asia untuk dapat berkembang lebih jauh lagi. Terima kasih Bu Risa. Terima kasih. Selanjutnya akan ada beberapa pesan dari Bu Risa. Kami persilahkan Bu Risa. Oke, terima kasih. Ini saya ambil waktu sedikit buat teman-teman yang online juga. Thank you sudah datang. Kalau boleh Mas Hadi saya sebentar aja, saya mau sharing sebenarnya ada kegiatan yang mau kita lakukan. Dan nanti kita kayaknya ada sharing sedikit lagi ya Bu ya? Setelah ini. Ya, sharing dari mahasiswa setelah pemaparan dari Bu Risa ya. Sip, Ya, oke. ada program keren ini dari Institut Asia, begitu ya Bu ya? Ya, dan ini open untuk S1 dan S2. Boleh jadi pas ini teman-teman ada di sini. Semoga ini nanti tertarik untuk bergabung juga. Sip, aman. Terima kasih banyak. Ini mungkin teman-teman S1 sudah sempat dengar juga. Buat teman-teman yang belum dengar, kita sharingkan lagi. Buat yang udah dengar nggak apa-apa. Nanti ini ada detailnya, jadi buat teman-teman bisa lebih tahu juga apa sih sebenarnya kegiatan di Institut Asia. Jadi sebenarnya ini tahun pertama kita bekerja sama juga dengan teman-teman Magister Manajemen untuk mengadakan
short course dari International Symposium di Thailand. Programnya 8 hari 7 malam. Dan ini ada special prize untuk teman-teman alumni dan mahasiswa Institut Asia. Terbuka untuk teman-teman alumni, mahasiswa S2 ataupun mahasiswa S1. Boleh di-sharingkan ya. Nah, ini menarik banget karena sebenarnya ini kita sempat ikut program 2 tahun lalu ya, sempat ikut program dari Thailand TGBC dan reviewnya sangat bagus sekali. Makanya kali ini kita mau buka buat teman-teman magister manajemen, terutama mungkin yang minggu depan akan ketemu nih di sesi wisuda untuk pertama kalinya. Mau bareng-bareng untuk mengunjungin, untuk mempunyai memori bersama dan juga adding skill ya. Ini sesuatu sebuah program yang menurut saya sangat pas gitu. Jadi nanti Februari tanggal 1 seingat saya, detailnya nanti ada di sini, ada program ini. Apa aja sih sebenarnya yang mau dilakukan? Ini program ini menarik banget karena sebelumnya Mas, ini kita ada di Thailand itu 8 hari 7 malam nggak hanya untuk jalan-jalan, tapi sebenarnya program ini juga including culture sharing dari partner kampus kita di TGBC. Ada juga company visit, jadi datang ke factory dan juga ke beberapa perusahaan di sana untuk belajar dari usaha yang ada di Thailand. Boleh nextnya Mas. Ada short course juga di TGBC dan menariknya ada International Symposium. Jadi pas mereka mengadakan International Symposium, kita diajak untuk kerjasama di sana. Jadi bisa mendengarkan juga International Symposium apa sih gitu. Buat teman-teman yang nggak tertarik sebenarnya kalau mau shopping-shopping meninggalkan juga boleh. Tapi sayang gitu ya kalau misalnya mau ikut, mumpung sekalian bisa ikut. Karena ada special guest-nya adalah Prime Minister Malaysia yang lagi visit di sana sebagai keynote speaker. Jadi di sana selama dari 8 hari itu 2 hari ada program simposium dan bisa berkenalan langsung dengan teman-teman speaker di sana. Lalu ini sekilas tentative schedule-nya juga, tadi saya sempat sharingkan, ada tour juga, ada waktu untuk shopping juga. Lanjutkan Mas. Dan ini ada terakhir ada farewell party dan juga include dengan certificate dan closing. Menariknya paketnya ini teman-teman, ada yang mau nebak mungkin teman-teman berapa, tapi yang S1 jangan ngomong karena sudah tahu kayaknya. Yang belum tahu. Yang belum tahu mungkin mau menebak, saya tapi nggak bisa baca. 8 hari 7 malam. Ini include hotel, jadi hotelnya bintang 3 kali meal setiap harinya, termasuk program fee, tour object fee, accommodation, dan backup service dari airport bersama dengan sertifikat. Boleh tebak, tulis di chat ya Bu Risa ya. Kira-kira dengan 7 hari 8 malam di Thailand dengan acara yang sangat-sangat luar biasa ini kira-kira berapa ya habisnya gitu ya. Silakan. Yang di sini nih loh boleh. Silakan dari teman-teman di sini juga boleh. Gak ada yang mau nebak soalnya kayak itu. Berapa Pak kira-kira? 10 juta. Itu 20 juta. 20 juta. 10 juta. 10 juta. Terima kasih. Jadi 6,5 langsung ke-drop. Ada yang ditawar ya. Gimana Bapak? Yang S1 nggak boleh nebak. Katanya. Soalnya udah tahu kan kita sempat sharing kan sama teman-teman di S1. Okay. Jadi ini nggak apa kita reveal aja. Terima kasih di next kan. Jadi total ini untuk mahasiswa Asia ataupun alumni, jadi early bird-nya 5,5 juta, udah include semua tanpa flight ya. Jadi flight-nya ketemunya di sana. Buat teman-teman yang ada di sini kita ada juga yang mau bareng-bareng berangkat dari Surabaya bisa kita bareng-barengkan. Tapi ini semua course-nya hotel, semua paketnya itu include 5,5 untuk early bird. Harga setelah early bird nanti 5,75 ya. Jadi ini tanggal 1 Februari sampai 8 Februari 2024. Sebelum pemilu, jadi masih bisa ikut pemilu tanggal 14 buat yang mau ikut pemilu. Dan ini untuk non Asia 7,75. Jadi teman-teman yang tertarik boleh nextnya silahkan. Ini ada contact person buat tanya-tanya, ada include apa saja juga di sini. Early bird-nya sebelum akhir bulan ini, deadline-nya nanti
pendaftaran tanggal 30 Desember. Buat teman-teman yang tertarik, saran saya ini buat teman-teman S2 ya, terutama ngajak batch-nya biar kenalan gitu ya. Kalau ngajak gebetannya juga boleh, tapi biasanya kalau S2 sudah merit ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang sudah merit. Kalau S1 ngajak gebetannya boleh. Bisa jalan-jalan di sana. Tapi tetap ya hotelnya tetap kita tentukan tetap cewek-cewek, cowok-cowok. Jadi ini ada kontak personnya kalau mau tanya-tanya. Nextnya ini ada QR code juga kalau mau difoto boleh. Tapi harapan saya ini saya buka dulu buat teman-teman yang tertarik. Mungkin minggu depan kita ketemu tatap muka langsung. Buat teman-teman yang mau wisuda juga kita bisa sharing waktu networking night. Harapan saya kita bisa memperkuat relasi kita dengan teman-teman di Asia. Karena ini salah satu yang menurut saya juga keunggulan dari S2 itu adalah jaringannya, orang-orangnya yang memang networkingnya kuat banget gitu. Dan harapan saya dengan ini kita bisa memperkuat lagi program S2 dan teman-teman yang S1 mungkin mau berkenalan dengan teman-teman yang sudah S2, yang sudah bekerja. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk itu. Jadi semoga ini teman-teman consider dan nanti coba mengikuti programnya dan mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya. Mumpung ini kita ada program, kita kerjasama dengan kampus di Thailand, bisa membuat program ini khusus untuk teman-teman di Asia. Jadi itu dari saya sekilas aja, sekalian mengajakin ini mungkin ada yang tertarik. Saya nanti akan di sana juga soalnya. Jadi bisa bertemu saya. Kalau saya di sini ketemu juga sih, tapi yang bisa ketemu juga di Thailand. Jadi itu aja dari saya. Mau makan waktu sedikit. Terima kasih Putri sudah membolehkan saya sharing sedikit. Setelah ini mungkin ada diskusi lanjutannya. Kalau ada yang mau tanya boleh juga. Silahkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya di chat kolom tip. Jadi nanti bisa tanya-tanya, bisa memastikan dulu nih bisa apa enggak. Tapi hopefully saya bisa ketemu teman-teman di sana dan ini juga bisa sekalian sharing mungkin buku 11 Ways buat teman-teman yang nanti datang ke sana. Jadi terima kasih sekali lagi, selamat siang dan salam untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Risa. Terima kasih Bu Risa. Baik, terima kasih Bu Risa, Bu Ike. Luar biasa, 11 Ways to Success sudah resmi diluncurkan oleh Ibu Rektor kita, Ibu Risa Santoso, dan tadi juga ada sedikit informasi tentang short course ya ke Thailand gitu ya, luar biasa, kita sudah benar-benar go internasional gitu ya. Jadi mahasiswa Asia belajarnya nggak hanya di Indonesia tapi diajak ke Thailand. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semua memanfaatkan kesempatan baik ini. Tidak sampai 10 juta rasa-rasanya Bu Risa tadi kalau dihitung. Tiket pesawat estimasinya 3 juta PP dan ditambah 5,5 kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua mendaftar lebih awal, jadi total hanya 8,5 seperti itu ya. Pokok nggak jajan aja nanti di sana. Oh, ada budget untuk shopping ya, berarti oke ya. Silakan nanti ini adik-adik yang di sini bisa mulai merengek ke orang tuanya gitu ya. Kapan lagi gitu ya ke Thailand gitu ya, ketemu bareng Bu Risa, jalan-jalan dapat ilmu banyak seperti itu. Semoga program ini membawa kebaikan untuk mahasiswa Asia seluruhnya yang dari pasca sarjana dan dari program sarjananya. Baik, selanjutnya kita masih akan mendengarkan cerita dari penulis lain. Kalau tadi 3 masternya gitu ya, ada ketuanya Pak Ahmad Rifai, kemudian supporter terkuatnya Pak Wasito dan Pak Ivanri. Selanjutnya akan ada cerita dari Ibu Jelita ya, saya sebutkan dulu nama-namanya atau mungkin nanti ada yang mau nambah juga boleh. Ada Ibu Jelita dari Bapak Gige, kemudian Bapak Chandra, Bapak Wiwit, semoga enggak keliru ya. Kemudian ada dari Bapak Bayu dan Bapak Hendra. Apakah semuanya sudah siap dengan sharing sessionnya? Baik,
Silahkan yang pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Bambang untuk bercerita bagaimana bisa menulis bagian dari buku ini. Silahkan Pak Bambang. Baik, terima kasih Ibu Tri. Selamat siang. Salam sejahtera untuk Ibu Rektor dan para dosen, rekan-rekan batch 11, juga hadirin yang hadir di kampus maupun yang lewat Zoom. Boleh saya menceritakan bagaimana saya mengawali ikut nimbrung dalam tulisan di buku yang direncanakan sungguh dengan cepat dan sekarang sudah berhasil, barusan kita launching. Sebelum saya ceritakan lebih jauh, waktu begitu awal dulu, yuk kita buat buku yuk seperti angkatan ini gitu. Lalu saya berpikir, saya mesti nulis apa ya gitu. Saya ini bukan penulis, saya ini juga sudah kalau orang Surabaya STW, sudah setengah tua, malah sudah tua sekali. Tapi saya tanggapi ajaan teman-teman ini dengan sukacita. Lalu saya buka-buka buku. Kebetulan saya baca bukunya Pak Tanadi, Zaman Baru. Beberapa saya buka ada satu hal yang sungguh-sungguh tertanam di dalam benak saya. Kata Pak Tanadi, hidup adalah sebuah perjalanan yang ditaburi mimpi-mimpi, diisi dengan keberanian, dan dinyatakan dalam tindakan-tindakan. Beberapa saat saya merenung, lalu saya memberanikan diri untuk, oh ya, oke. Lalu saya membuat tulisan yang berjudul Mimpi. Yang ya, ini adalah gambaran dari diri saya sendiri, mengawali segala sesuatu sampai pencapaian detik ini, yang saya rasakan lewat mimpi-mimpi tadi. Untuk bermimpi, tentunya kita ya sebaiknya sering-sering bermimpi, dalam arti mempunyai keinginan-keinginan yang bisa jauh melesatkan diri kita sendiri. Salah satu dasar yang saya pakai adalah plan your work, work your plan. Jadi semua harus kita rencanakan dengan baik. Dan kita kerjakan rencana kita dengan baik pula. Kalau tadi di awal-awal teman-teman mengatakan mengenai kolaborasi, begitupun dalam perjalanan seperti yang saya tulis itu, saya kolaborasikan apa yang saya dapat di tempat kerja, apa yang saya dapat di pergaulan di masyarakat, dan apa yang saya dapatkan, terus terang karena saya penganut Katolik, yang saya dapatkan dari gereja. Saya kolaborasikan, yang di sini bisa saya pakai di sini, yang di sini pakai di situ, dan sebagainya. Lalu dalam perjalanan ini sedikit yang saya ceritakan dari yang apa saya tulis dalam mimpi yang ada di buku ini. Waktu itu saya juga hanya bermimpi karena saya ini anak bekas guru SD. Kalau di Jawa mungkin khususnya Jawa Tengah gitu ya, anak guru itu biasanya sukses semua, kuliahnya tinggi-tinggi semua. Tapi karena suatu hal, kedua orang tua saya harus mengakhiri karirnya sebagai guru dan akhirnya menjadi anak seorang penjahit. Saya sadar itu, tapi saya tetap mempunyai mimpi. Hanya dalam perjalanannya, setelah saya berkeluarga, saya akan mendahulukan anak-anak saya dulu. Saya pendam mimpi itu, oleh karena saya meneruskan mimpi, merealisasikan mimpi itu di usia yang tidak muda lagi. Di usia 55, saya mesti belajar S1 di farmasi. Hingga kemarin saya tertarik buka-buka ini, lihat-lihat perkuliahan S2 online, dan saya memilih di Asia. Rupanya tidak salah. Betul-betul tidak salah. Bagus sekali. Ilmu-ilmu yang aplikatif. Dan satu hal yang paling penting, kalau kuliah dimanapun, setelah selesai mungkin ya selesai, hilang, lepas. Tapi di Asia,
setelah selesai perkuliahan pun kita masih bisa belajar selama-lamanya. Kita masih dapat kiriman-kiriman link untuk mengikuti pelajaran-pelajaran atau mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Saya kira sepintas ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah boleh mengantar atau mengajak saya mencapai pada capaian yang seperti saat ini. Asia luar biasa. Baik, selanjutnya kalau tidak keberatan mungkin Mas Fajar bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya silahkan langsung saja Pak Fajar. Terima kasih Pak Bambang, luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Biasa ditodong ya. Uh, Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya ingin bercerita terkait keterlibatan kemudian nimbrung di penulisan buku ini. Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya gitu. Karena terus terang sebenarnya saya sudah menulis beberapa buku. Ini buku ke-8 yang saya tulis. Hanya saja selama ini buku yang saya tulis itu adalah buku-buku yang buku pembelajaran gitu, buku pembelajaran karena profesi kami sebagai dosen, Bapak Ibu, kami adalah dosen. Jadi selama ini kami menulis buku ya buku-buku kaitannya dengan mata kuliah seperti itu. Dan ketika kemudian ada tawaran untuk ikut menulis buku ini, saya merasa ini merupakan sebuah tantangan baru, gitu ya. Sebuah tantangan baru bagaimana membuat satu buah tulisan dengan gaya bahasa yang jauh berbeda dari gaya bahasa buku-buku sebelumnya yang pernah kami tulis. Sehingga kemudian kami merasa bahwa ini peluang, ya. Ini peluang bagaimana coba menghasilkan satu buah karya yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi saya kemudian ikut serta dalam penulisan buku ini. Jadi di buku ini saya menulis karena kebetulan memang profesi kami adalah sebagai dosen. Saya menulis sebuah tulisan, saya beri judul Pendidikan bagi Pendidik. Karena menurut kami pendidikan itu tidak boleh berhenti. Pendidikan itu tidak boleh berhenti. Dulu kami bersekolah di zaman kami itu perjuangannya cukup luar biasa, Bapak Ibu, karena kebetulan kami berada di Indonesia Timur. Saya berada di salah satu pulau di Sulawesi, di Pulau Buton. Mungkin lebih dikenal, Bapak Ibu mungkin lebih mengenal itu sebagai pulau tambang aspal di Indonesia. Nah, walaupun ini pulau tambang aspal, di zaman kami sekolah, kami butuh untuk bisa bersekolah kami harus berjalan kaki, Bapak Ibu. Jadi zaman saya sekolah dulu saya harus berjalan kaki sekitar 6 km tiap hari ya, untuk bisa mencapai sekolah SMP dan SMA gitu. Tapi ya itulah kemudian memberikan semangat kami untuk menggapai cita-cita. Ya. Sehingga kemudian kami melanjutkan studi S1 di Yogyakarta, kemudian mendapat peluang untuk mengikuti program beasiswa untuk melanjutkan studi S2. Alhamdulillah kemudian lulus S2 di Universitas Diponegoro Semarang. Setelah itu kami pulang berkarir di kampung halaman sebagai dosen. Dan di masa pandemi kemarin saya mendapatkan informasi terkait Magister Manajemen Asia, di mana pendidikannya bisa dilakukan secara online. Ini merupakan peluang yang luar biasa bagi kami yang berada di Indonesia Timur yang bisa mengikuti pendidikan ini secara online. Sehingga kemudian kami memutuskan untuk studi kembali S2 di program studi Magister Manajemen Institut Asia.
Dan ternyata ini keputusan yang sangat luar biasa. Ini keputusan yang sangat luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata kita kuliah di Asia ini ya jauh berbeda dari perkuliahan-perkuliahan kami sebelumnya. Kenapa? Karena kami merasa kuliah di Asia ini seperti sedang mengikuti satu buah seminar yang diisi berbagai macam dosen praktisi gitu. Jadi semacam kita mengikuti pelatihan gitu. Ya. Dan ini kemudian memberikan ketertarikan minat kita untuk selalu mengikuti, ya. Sehingga Bapak Ibu pendidikan yang kita jalani, pertemuan yang kita jalani yang 2,5 jam ya, kurang lebih sudah 2 jam setengah tiap pertemuannya itu serasa kurang, ya. Karena ini luar biasanya desain pola pengajaran yang dilakukan di Institut Asia. Nah, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini kemudian bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya yang ingin melanjutkan studi pasca sarjana dan bisa mengambil keputusan untuk studi lanjut di Magister Manajemen Institut Asia. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Testimoni langsung dari calon alumni begitu ya Pak Fajar. Terima kasih. Selanjutnya Pak Fajar boleh meminta satu temannya lagi kira-kira yang hari ini siap untuk sharing. Siapa yang ada lagi siapa nih ya? Putri, di kampus ada Mas Bayu kayaknya ada di situ ya? Mas Bayu ada? Boleh juga. Nggak hadir kayaknya Bapak. Hadir Bu, Bayu. Tadi sempat foto sama Bu Rektor itu. Loh, di mana? Nggak masuk, masih di luar kayaknya. Ya coba saya carinya, saya tak keluar, saya tak nyari. Tadi itu dia foto sama Bu Rektor. Sudah itu pamer ya Pak ya? Iya Bu. Oke, sabar Pak Wasito. Ya nanti tanggal 17 ketemu dengan Bu Rektor. Nah, silakan Pak Edi, yuk sharing. Ya Bu, terima kasih atas waktu. Maaf nih suara rada serak-serak. Jadi terima kasih atas waktunya buat Bu Rektor dan juga tim dosen dan juga prodi di MM Asia. Jadi ya saya hanya sedikit aja mengenai menulis. Jadi terus terang sih memang waktu itu kenapa batch 11 mau menulis memang karena panas saja sih saya lihat. Panas kok batch 9 bisa menulis. Saya bilang waduh kok teman terutama Pak Wasito, Pak Ivan dan Pak Rifai juga langsung panas nih. Ya jadi ternyata yang bikin panas itu juga menghasilkan ya. Jadi artinya sesuatu yang positif itu kalau memang kita responnya itu akan menghasilkan. Jadi terus terang saya nggak banyak bicara tentang hal yang ditulis karena terus terang ini pengalaman saya yang pertama untuk menulis karena ya karena ada pikiran ya karena penulis pemula itu kan berpikiran paling ya itu ya takut kalau tulisannya tuh nggak dibaca gitu ya, takut tulisannya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi karena itulah ketakutan penulis. Jadi terus terang memang ini kita ada coach dari batch 9 itu Mbak Armen. Terima kasih Mbak Armen yang setia ya untuk tetap di timeline karena waktu kita dimoderatorin oleh Mbak Armen sehingga bisa on time lah untuk proyek Roro Jonggrang ini ya, sekitar kalau nggak salah 3 minggu ya dibatasin kita harus nulis. Terus juga kita juga harus masukin draft itu kalau nggak salah 2 minggu harus sudah masuk. Terus terang pengalaman saya juga karena belum pernah menulis jadi sedikit ditunda-tunda gitu ya. Jadi waktu itu pengalaman saya menulis waktu itu di hari Sabtu ya, jadi kebetulan saya nemanin anak, biasalah di Sabtu ada
acara keluarga ya maksudnya rekreasi keluarga lah, maksudnya mainlah ke mall gitu ya. Jadi waktu itu saya punya tekad untuk bisa nyelesain menulis karena ini nanti Mbak Armen pasti ngejar-ngejar nih karena tulisannya harus sudah masuk deadline. Jadi ternyata kalau kita punya kemauan dan juga hal yang harus kita targetkan selesai itu bisa juga ya. Jadi memang waktu tulisannya nggak banyak ya, hanya 4-5 halaman yang disarankan. Jadi waktu itu juga saya menulis menggunakan handphone. Jadi apa yang menjadi ide kita tulis segera ya sambil rileks, sambil ada ide ya kita tulis di situ ya. Jadi itu juga memang guidance dari Mbak Armen juga. Jadi pas lagi nulis juga keluarkanlah ke bed selanjutnya. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Oke, Pak agak Edi. nge-freeze ya. Iya. Ya, sama-sama Bu. Tapi kita tangkap ya tadi bagaimana prosesnya Pak Edi menyiapkan naskah yang harus selesai hanya dalam 3 minggu, benar proyek Roro Jonggrang disebutnya, luar biasa gitu ya. Yang awalnya panas karena batch 9 mengeluarkan buku dan benar batch 11 nggak mau kalah dong, kalau yang positif harus kita sama-sama maju bersama dan ini semoga menginspirasi batch selanjutnya ya. Ada kita kehadiran dari batch 12 ya, kami pesankan ayo jangan mau kalah. Kemarin batch 10 sudah ketinggalan, batch 12 nggak boleh ketinggalan, begitu ya Pak ya? Baik, oke. Selanjutnya mungkin satu lagi, benar tadi Pak Wasito temannya sudah hadir di sini. Sedikit aja, ayo silakan Pak. Harus maju, nggak boleh enggak. Ini yang hadir di kampus. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, saya perwakilan dari tim batch 11 ya. Saya dari Malang. Teman-teman juga banyak yang sudah menginspirasi. Saya sebenarnya kalau di depan kamera itu nervous orangnya. Tapi kalau bikin sosial media, TikTok atau Instagram itu saya pede. Tapi nggak tahu kenapa kalau saya di depan kamera kayak gini, depan banyak orang itu saya agak canggung gitu. Dari pengalaman kemarin saya membuat semacam buku ya, 11 Ways yang namanya Roro Jonggrang. Itu saya nggak pernah bikin buku sama sekali, apalagi kalau di sekolahan itu saya nggak pernah bikin. Tapi kalau mengarang bebas saya pinter orangnya gitu. Jadi saya kalau disuruh maju itu kayak enggan aja, jadi tim support aja gitu. Dari pengalaman kemarin saya bikin buku 11 Ways itu, saya belajar dari teman-teman. Saya bukan tipikal orang yang suka membaca buku. Kalau udah ngelihat buku ponakan, saya anak kelima dari 5 bersaudara, tapi yang nomor 4 itu sudah meninggal. Ini cerita biografi saya dulu ya. Terus ibu sama bapak saya ini adalah divorce, gitu. Jadi ada rasa iri, ada rasa pengen kayak teman-teman kayak gitu, keluarganya bareng-bareng semua seperti itu. Tapi saya nggak boleh lemah di situ sebagai 4 bersaudara, saya cowok sendiri yang terakhir. Yang nomor 3 ini sudah menikah. Dan saya sudah mempunyai ponakan banyak, tapi saya belum punya seperti itu. Nah di situ Membuka lowongan katanya. iya, membuka lowongan gitu. Tapi di sini saya belajar dari teman-teman. Saya bukan tipe kalau orang yang suka membaca buku, tapi saya mau belajar dari teman-teman semuanya. Entah dari umur yang di atas atau yang di bawah, seperti itu, yang sepadan. Tuh. Terus apa lagi ya Bu ya? Saya lupa. Tadi sudah impersonal sendiri sih, ngomong-ngomong sendiri ya. Jadi sekarang saya sudah lupa, gini loh, grogi. Terus di situ saya pernah ditawarin sama ayah saya, Bay, kamu mau lanjut sekolah atau mau beli rumah, investasi, seperti itu. Terus saya bilang, saya pingin sekolah aja, kalau investasi saya takut, saya nggak mampu bayar, seperti itu. Karena kan saya juga
karyawan biasa. Saya bekerja di Mr. DIY. Tahu kan Mr. DIY? Yang ada lagunya itu loh, yang warnanya kuning itu. Ya, sering belanja ya Mbak ya? Oh, harganya murah ya? Nanti langsung dikomplain aja ya. Ya gitu. Terus di situ saya sebagai asisten supervisor dan pernah ditawarin untuk jadi manajer, tapi saya menolak gitu. Menolaknya kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan moto saya, sudah tidak sefrekuen, dan tahu sendiri ya kalau perusahaan itu banyak ya toksik kayak gitu kan ya. Tuh. Terus di situ saya ngomong, saya pengennya kuliah aja gitu. Karena kalau kuliah itu bisa beli sesuatu, tapi kalau bekerja ya gitu-gitu aja gitu kan. Pendidikan juga bisa di umur berapapun gitu ya. Terus ternyata di situ saya kuliah. Saya canggung dong, aduh kuliah S2 ini kuliah apa gitu kan ya. Saya nggak ngerti farase, saya nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Tapi teman-teman dari batch 11 ini sudah merekomendasikan, udah pakai ini aja, udah pakai gini aja gitu. Jadi semua itu dipermudah di S2 Asia ini. Jadi tepuk tangan dulu dong. Itu. Terus habis gitu kita juga pas ujian itu atau ada tugas itu kita juga ada kelompoknya sendiri. Jadi kalau nggak ngerti bukan kayak yang di kampus-kampus kemarin ya. Ini sekedar cerita. Kemarin itu ada teman saya Bu gitu. Teman saya itu dia adalah lurah. Gitu. Lurah di Jawa Timur. Dia ada tempat wisatanya seperti itu. Tempat wisatanya itu oke lah, udah pernah dikunjungin sama Bapak Menteri. Siapa menterinya namanya? Sandiaga Uno, Bapak Sandiaga Uno. Dia itu bilang gini, Mas saya pengen kuliah S2 kayak gitu. Loh kamu mau kuliah S2 itu mau linier atau untuk ya sebagai ngisi waktu luang kayak gitu. Saya pengennya linier Mas gitu. Pengennya linier gitu. Dia ngambil ilmu komunikasi dan saya kan nggak ngerti bahasa ideologi atau analogi ya, maksudnya bahasa-bahasa yang asing itu saya nggak ngerti. Nah di situ saya juga ngomong sama beliau, nggak apa-apa ambil aja kuliah S2 seperti itu, gampang kok gitu. Ternyata kemarin saya dikasih tugas sebagai ya selingan lah gitu kan, sudah dikasih sesuatu. Ternyata saya di situ juga nggak bisa Bu, jadi susah gitu kan ilmu komunikasi, sedangkan saya orang manajemen gitu kan. Saya juga orang manajemen, jadinya ya kita sama-sama belajar, saya juga belajar ilmu komunikasi dan juga ilmu manajemen seperti itu. Kesannya terakhir ya, kesan terakhir saya bergabung di Institut Asia Malang ini, saya sangat senang ya. Saya sangat senang berkumpul dengan teman-teman dari batch 11 terutama. Batch 11 ini tim yang sangat solid, pokoknya kalau ada apa-apa itu mereka itu udah panas semua gitu. Udah ayo kita harus bikin, kita harus bikin gitu. Nggak mau kalah pokoknya ya gitu. Terus semoga kedepannya di batch 11 ini silaturahmi itu jangan sampai terputus, dan juga teman-teman juga yang di batch 12, di batch 10. Bapak sudah bikin Bapak batch 10? Oh batch 12, oh akan bikin. Ayo Pak jangan sampai kalah sama batch 11 ya Pak ya. Kita cuman waktunya 3 minggu dituntut, tapi ya yang terpilih juga yang the best Bapak Ivanri itu. Nilai IPK-nya keren banget. Tepuk tangan. The best. Itu aja sih sambutan sama saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada kata yang agak ngelantur, saya juga bingung ngomong apa ya. Oke, ada teman saya Bu di sini mungkin di batch 11. Oh nggak ada, jadi saya sendiri di sini ya. Semoga perkenalan ini menjadi silaturahmi untuk kedepannya ya. Oke, amin. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi ya. Oh Pak Bayu. Tadi perkenalannya kelewatan. Terima kasih Pak Bayu. Dan ini menjadi kesan terakhir gitu ya. Maksudnya dari batch 11 untuk acara siang Ani.
Kami tunggu nanti kehadirannya di acara Networking Night Bapak Ibu dari batch 11 tanggal 17 November malam ya, sebelum acara wisuda di hari Sabtunya. Ya, nanti kita bisa sharing lebih mempererat networkingnya tadi ya, relasi yang bisa membawa kebaikan untuk semuanya. Dan semoga ini menginspirasi kepada batch-batch selanjutnya. Tadi beberapa sudah menyampaikan bahwa nggak pernah ada ruginya kuliah. Mungkin di awal merasa, waduh, ngapain juga saya lanjut kuliah di S2 Asia ya. Ternyata lebih banyak hal positif yang didapatkan, ya, relasi yang luar biasa. Saya sendiri selaku dosen merasakan banget bagaimana networking antar mahasiswa pasca itu terjalin baik saat kuliah maupun setelah lulus, luar biasa. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya. Sekiranya itu saja rangkaian acara kita untuk pagi hari ini. Sekali lagi selamat kepada teman-teman dari batch 11 yang hari ini karya terbesarnya ya, proyek Roro Jonggrangnya telah resmi dirilis oleh Ibu Risa Santoso. Semoga kedepannya bisa menghasilkan proyek-proyek yang lebih fenomenal lagi. Ya, saya mewakili seluruh panitia acara webinar dan launching buku pada pagi hari ini memohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran peserta baik yang hadir di ruang teater pada pagi sampai siang ini dan kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir melalui Zoom. Terima kasih banyak, mohon maaf. Kami akhiri, kami mohon diri. Salam sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.